Ini adalah sebuah kisah sang bos ayam goreng yang menyamar menjadi penjual di jalanan, dengan maksud untuk mengetahui kualitas produknya secara langsung kepada pelanggan. Ia bertemu wanita yang meremehkannya yang nantinya kaget saat tahu pria ini siapa sebenarnya. Mari, kita simak cerita selengkapnya. Ryan duduk di ruang kantornya yang luas, dikelilingi kaca besar yang memperlihatkan pemandangan kota. Dengan dasi sedikit longgar dan lengan kemeja tergulung, ia melihat layar laptop berisi laporan bulanan bisnis restoran fried chicken-nya, Golden Crown Fried Chicken. Penjualannya stabil, bahkan naik sedikit bulan ini. Namun, ia merasa ada sesuatu yang kurang. Kenapa pelanggan kita mulai lari ke penjual ayam goreng kaki lima ya? Gumamnya sambil mengetuk-ngetukkan jari di meja. Kualitas atau rasa kita yang berkurang. Ryan adalah tipe bos yang tak pernah puas dengan laporan angka di kertas saja. Baginya, bisnis harus real, harus ia rasakan sendiri. Maka, dengan ide gila yang muncul mendadak, Ryan memutuskan turun langsung ke lapangan. Besok aku mau buka gerobak fried chicken sendiri. Andre, asistennya yang setia, melongo mendengar perintah itu. Buka gerobak, Pak. Maksud Bapak mau jualan di pinggir jalan? Ya, tepat sekali. Siapkan bahan baku kita yang biasa dan bumbu. Aku mau tahu sendiri kualitas kita dari sudut pandang pelanggan. Andre ingin menolak, tapi ia tahu tak ada yang bisa membantah keputusan bosnya ini. Keesokan harinya, Ryan berdiri di pinggir jalan, di sebuah sudut strategis di dekat gedung perkantoran. Dengan celemek sederhana, kaos polos, dan topi lusuh, ia hampir tak dikenali sebagai bos besar restoran mewah. Sebuah gerobak kecil bertuliskan, Fried Chicken Spesial, berdiri tegak di sampingnya, dengan wajan besar berisi minyak panas yang mengepul. Ryan tersenyum kecil. Mulai dari sini, suasana jalanan hiruk-pikuk, mobil dan motor berlalu lalang. Orang-orang berlalu dengan terburu-buru, tak melirik sedikit pun ke arah gerobaknya. Namun, tak lama kemudian, seorang wanita muda berjalan mendekat dengan langkah anggun namun tampak lelah. Wanita itu, Laila, adalah seorang karyawan marketing di gedung perkantoran dekat situ. Laila berhenti di depan gerobak, memandang Ryan sekilas. Dari penampilannya yang sederhana, Laila langsung mengira Ryan hanyalah seorang pedagang kecil biasa. Bang, ayam gorengnya satu, ya, ucap Laila dengan nada malas. Wajahnya jelas-jelas tak terlalu tertarik. Ryan tersenyum ramah. Tentu, ditunggu sebentar ya, Mbak. Saat Ryan mulai membalurkan tepung pada potongan ayam dan memasukkannya ke minyak panas, Laila berdiri sambil memainkan ponselnya. Sambil menunggu, ia mendengus pelan. Banyak banget sih sekarang penjual ayam goreng begini. Apa nggak bosan ya kerjanya cuma goreng-goreng ayam? Gumamnya pelan, cukup terdengar oleh Ryan. Ryan hanya tersenyum tipis sambil terus fokus memasak. Ia tahu wanita di hadapannya itu menyepelekan pekerjaannya, tapi baginya, semua ini adalah bagian dari eksperimen untuk memahami pelanggan. Ini, Mbak, ayamnya. Ryan menyerahkan ayam goreng yang masih mengepul, dibungkus kertas sederhana. Laila menerimanya dengan malas, membayar, lalu bergegas pergi. Ryan memperhatikan punggung wanita itu menjauh sambil berpikir, mungkin sudah biasa diremehkan. Tapi tunggu saja, di sudut lain, Laila duduk di sebuah bangku taman kecil sambil membuka bungkus ayam goreng yang dibelinya tadi. Satu gigitan kecil membuatnya terdiam. Matanya melebar sedikit. Enak juga ternyata, gumamnya sambil mengunyah. Kulit ayamnya begitu renyah, sementara dagingnya tetap lembut dan juicy. Rasa bumbunya pun pas, tidak terlalu asin atau berminyak. Namun, gengsi membuatnya cepat-cepat menghabiskan ayam itu tanpa banyak berpikir. Cuma kebetulan aja kali. Lagi lapar jadi kerasa enak. Laila kembali ke kantornya tanpa tahu bahwa penjual ayam goreng yang diremehkannya tadi sebenarnya adalah pemilik restoran fried chicken ternama yang sering ia makan di mall. Malam harinya, di kantor pusat Golden Crown Fried Chicken, Andre masuk ke ruangan Ryan dengan membawa laporan. Pak, bagaimana hasil jualannya tadi? Ryan tertawa kecil sambil membuka celemeknya. Aku rasa kita harus evaluasi lagi. Orang lebih suka ayam goreng pinggir jalan karena kesan sederhana, murah, dan akrab. Tapi kualitas rasa kita bisa jauh lebih unggul kalau mau. Lalu, Bapak mau lanjut jualan lagi? Tanya Andre heran. Ryan mengangguk sambil tersenyum. Aku ingin tahu lebih banyak. Lagi pula, aku bertemu pelanggan menarik hari ini. Andre mengernyit bingung. Pelanggan menarik? Ya,
Seorang wanita. Dia memandang rendah gerobakku, tapi dari wajahnya waktu makan ayam goreng tadi, aku tahu dia menikmatinya. Terus, biar waktu yang mempertemukan kami lagi. Ini baru awal eksperimen. Rian tersenyum penuh arti, siap melanjutkan petualangan kecilnya di balik wajan panas dan tepung ayam. Beberapa hari berlalu sejak Rian pertama kali berjualan ayam goreng di pinggir jalan. Kini, setiap sore ia tetap berdiri di gerobaknya, menyapa para pelanggan dengan ramah. Meski lelah, Rian merasa ada kepuasan tersendiri melihat langsung reaksi orang-orang yang mencicipi ayam goreng buatannya. Di tempat lain, Laila kembali melewati gerobak kecil itu setelah pulang kantor. Hari itu hujan rintik-rintik, dan ia lupa membawa payung. Dengan langkah tergesa-gesa, ia mencari tempat berteduh dan kebetulan menemukan gerobak ayam goreng milik Rian. Berteduh sini aja dulu, gumamnya sambil mendekat, memandang penjual ayam goreng yang dulu pernah ia remehkan. Rian yang sedang sibuk membungkus pesanan pelanggan mendongak sekilas dan tersenyum. Lagi hujan? Iya, Mbak. Sini, berteduh aja dulu. Laila mendesah pelan sambil berdiri di pojok gerobak. Bau harum ayam goreng yang sedang digoreng tercium kuat, membuat perutnya berontak minta diisi. Ia menoleh ke arah wajan dan iseng bertanya, "Bang, ini resepnya dari mana sih? Kok lumayan enak?" Rian terkekeh kecil, senang mendengar pujian itu meski nadanya terdengar enggan. Resep keluarga, Mbak. Sudah lama ada. Laila meliriknya lagi. Maksudnya, keluarga. Jadi jualan ayam goreng ini usaha turun-temurun. Bisa dibilang begitu, jawab Rian diplomatis, masih merahasiakan identitasnya. Setelah menimbang-nimbang, Laila akhirnya memesan lagi. "Ya udah, ayam satu lagi. Tapi jangan terlalu berminyak ya." "Siap, Mbak," sahut Rian penuh semangat. Ia mulai membalurkan tepung ke potongan ayam, menggorengnya dengan teliti sambil memastikan panas minyaknya pas. Saat ayam selesai digoreng dan dibungkus, Rian menyerahkannya sambil tersenyum ramah. Laila mengambil ayam itu dan menggigitnya. Seketika, perasaan puas kembali muncul di wajahnya. Kulit ayamnya tetap renyah meski baru diangkat, dan bumbunya benar-benar terasa di setiap gigitannya. Namun, gengsi membuat Laila tetap berpura-pura biasa saja. "Lumayanlah, Bang," katanya singkat, lalu menambahkan, "Kenapa nggak jualan di tempat lebih bagus aja? Gerobak kayak gini kan, ya, kelihatan sederhana banget." Rian tersenyum kecil, menahan diri untuk tidak membalas. "Rezeki kan ada di mana-mana, Mbak. Kadang di tempat sederhana begini justru lebih berharga." Jawaban itu membuat Laila terdiam sesaat, tapi ia memilih tidak menanggapi. Setelah membayar, ia berlalu dengan langkah cepat, meninggalkan Rian yang terus memperhatikan punggungnya sambil tersenyum tipis. Keesokan harinya di kantor Laila duduk di meja kerjanya sambil melamun, tak sengaja mengingat lagi soal ayam goreng yang ia beli kemarin. Kok rasanya seenak itu? Ya, bahkan lebih enak dari restoran terkenal. Rekan kerjanya, Rani, yang duduk di sebelahnya langsung menimpali, ngomongin ayam goreng. "Kamu tahu nggak, ada bos restoran ayam terkenal di kota ini katanya suka nyamar jadi pedagang kaki lima buat lihat kualitas dagangannya langsung." Laila mengerutkan dahi. "Masa sih? Itu buat apa?" Katanya sih supaya tahu gimana pendapat langsung dari pelanggan. "Ya keren juga sih kalau beneran ada bos kayak gitu," sahut Rani sambil mengetik di laptopnya. Laila terdiam, pikirannya melayang ke sosok penjual ayam goreng yang ia temui di pinggir jalan. "Nggak mungkin kan dia," pikirnya dalam hati. Sore harinya, Laila kembali datang ke gerobak milik Rian, kali ini tidak hanya untuk berteduh, tapi karena memang ingin membeli ayam goreng itu lagi. Saat ia sampai, gerobak Rian tampak lebih ramai dari biasanya. Beberapa pembeli mengantri, memuji-muji rasa ayam goreng yang dijual. "Bang, ayamnya enak banget. Kalahin restoran mahal, nih," seru salah satu pelanggan. Rian hanya tertawa kecil sambil melayani pelanggan dengan cepat. Di tengah kesibukannya, ia melihat Laila berdiri di ujung antrian, menatapnya sambil menyilangkan tangan. "Wah, mbaknya balik lagi," sapa Rian ketika akhirnya tiba giliran Laila. Laila mengangguk pelan. "Iya, penasaran aja. Ayam satu?" "Iya, tapi kali ini tambah sambal." "Siap," sahut Rian. Saat Rian mulai menggoreng ayam, Laila tak bisa menahan rasa ingin tahunya lagi. "Bang, sebenarnya kok kamu bisa jualan di sini? Kamu kelihatan kayak orang yang berpendidikan."
Rian tersenyum, kali ini lebih dalam. Siapa bilang jualan ayam goreng butuh pendidikan rendah? Justru, kalau mau dagangan kita maju, harus belajar banyak soal pelanggan. Gumam Laila sambil menatapnya lekat. Kamu ini bukan orang sembarangan, iya. Rian terkekeh sambil menyerahkan ayam goreng pesanannya. Saya cuma pedagang ayam goreng, Mbak. Laila menatapnya penuh tanda tanya. Meski jawabannya terdengar sederhana, ada sesuatu yang membuat Laila merasa bahwa pria di hadapannya ini menyimpan rahasia besar. Malam harinya, di kantor pusat Golden Crown Fried Chicken, Rian duduk di ruang kerjanya, melihat foto gerobak kecil yang ia ambil tadi sore. Sepertinya pelanggan setia mulai muncul, gumamnya sambil mengingat kembali percakapan dengan Laila. Andre masuk dan meletakkan laporan penjualan restoran. Pak, penjualan cabang utama naik drastis bulan ini. Ada program baru yang mau Bapak rencanakan. Rian menggeleng sambil tersenyum kecil. Aku masih mau lanjut jualan di gerobak itu. Ada sesuatu yang ingin kutemukan. Pelanggan itu lagi ya, Pak. Goda Andre. Rian hanya tertawa kecil tanpa menjawab, pikirannya mulai dipenuhi tanda tanya tentang Laila. Siapa sebenarnya wanita itu, dan kenapa ia terus muncul di gerobaknya? Pagi itu, Laila duduk di kedai kopi dekat kantornya, menatap layar laptop dengan kosong. Pikirannya justru melayang pada penjual ayam goreng pinggir jalan yang terus-menerus ia temui. Pria itu berbeda, ada sesuatu yang janggal, entah dari sikapnya yang tenang atau jawaban-jawaban bijak yang selalu ia lontarkan. Kok bisa sih penjual ayam goreng biasa kayak gitu? Kayak bukan orang sembarangan, gumamnya. Tak lama, Rani, rekan kerjanya, datang membawa kopi. Laila, kau bengong, lagi mikirin apa? Enggak, cuma, Laila ragu-ragu. Aku lagi mikirin soal penjual ayam goreng di dekat kantor. Rasanya enak banget, tapi orangnya kayak aneh. Rani tertawa kecil. Kamu sampai kepikiran penjual ayam goreng. Jangan-jangan kamu naksir. Naksir apanya? Nggak mungkin, sanggah Laila cepat. Namun wajahnya memerah, membuat Rani semakin menggoda. Tapi ngomong-ngomong soal ayam goreng, aku baca di internet, bos Golden Crown Fried Chicken itu orangnya misterius. Katanya, dia suka nyamar jualan sendiri di pinggir jalan buat tahu pendapat pelanggan langsung. Mata Laila langsung membesar. Apa? Siapa namanya bosnya? Rian Pratama, pengusaha muda, tampan, tapi jarang tampil di publik, jawab Rani sambil menyeruput kopi. Nama itu bergema di kepala Laila. Rian Pratama, apa mungkin, dia? Bisik Laila dalam hati. Sore harinya, di gerobak ayam goreng, Laila kembali datang ke gerobak milik Rian. Namun kali ini, ia membawa rasa penasaran yang menggelitik. Ia memperhatikan Rian lebih dalam, cara pria itu berbicara, gerak-geriknya yang teratur, hingga caranya melayani pelanggan yang terlihat begitu profesional. Rian, seperti biasa, menyambutnya dengan senyum ramah. Mbak, pesan seperti biasa. Iya, tapi Laila memutuskan langsung ke inti pertanyaan. Bang, boleh tanya sesuatu nggak? Tentu, jawab Rian sambil membalurkan ayam dengan tepung. Sebenarnya, kamu ini siapa sih? Laila memandang Rian dengan tatapan tajam, penuh selidik. Kamu bukan cuma penjual ayam goreng biasa, kan? Rian tertegun sejenak, namun, ia segera tertawa kecil. Loh, kenapa Mbak berpikir begitu? Karena, gerak-gerik kamu aneh. Jawaban-jawaban kamu juga nggak kayak penjual biasa. Kamu kelihatan pintar, terpelajar, tapi malah jualan di pinggir jalan. Aku nggak percaya. Rian menyelesaikan gorengan ayamnya dan meletakkannya di atas kertas pembungkus. Kamu terlalu banyak berpikir, Mbak. Saya cuma pedagang yang ingin pelanggannya puas. Tapi, ini ayamnya, potong Rian sambil tersenyum, menyerahkan ayam goreng ke tangan Laila. Mbak makan aja dulu, rasa ayam goreng ini lebih jujur daripada saya. Laila mendengus kesal karena Rian berhasil menghindari pertanyaannya. Namun, ia mengambil ayam itu dan membayarnya. Sebelum pergi, ia berbalik dan menatap Rian tajam. Aku pasti bakal tahu siapa kamu sebenarnya. Rian hanya terkekeh kecil sambil melambaikan tangan. Malam harinya, Laila pulang ke apartemennya sambil membawa keresahan. Sambil memegang ayam goreng itu, ia membuka laptop dan mengetik, Rian Pratama, pemilik Golden Crown Fried Chicken. Berbagai artikel bisnis muncul. Laila membaca setiap detail dengan seksama. Rian Pratama, 32 tahun, pengusaha muda sukses.
Membangun Golden Krang Fried Chicken dari nol dengan inovasi rasa dan kualitas. Dikenal sebagai bos yang rendah hati dan sering turun langsung memantau bisnisnya. Satu kalimat membuat Laila terdiam. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Ryan kerap menyamar menjadi penjual fried chicken pinggir jalan untuk memahami pelanggan lebih dekat. Laila langsung menegakkan punggungnya. Aku tahu itu dia, nggak salah lagi. Wajah pria sederhana dengan senyum ramah itu terbayang di benaknya. Tapi kenapa dia nggak mau ngaku? Keesokan harinya, di kantor pusat Golden Krang, Ryan duduk di ruangannya, memeriksa laporan penjualan. Andre masuk dengan wajah penuh antusias. Pak Ryan, gerobak Bapak jadi viral di media sosial. Ryan mengernyit. Viral. Andre menyerahkan ponselnya, memperlihatkan foto gerobak ayam gorengnya yang diunggah oleh seseorang. Captionnya berbunyi, "Fried chicken terenak yang pernah aku coba, tapi kenapa penjualnya kayak bos beneran?" Siapa dia? Ryan membaca dengan senyum tipis. Pasti ada yang mulai curiga. Tapi ini bagus, Pak. Bisa jadi strategi marketing kalau mau. Jangan, potong Ryan cepat. Aku masih mau jualan seperti ini. Nggak mau ada orang tahu dulu. Andre hanya mengangguk patuh. Sore itu, di gerobak ayam goreng, Laila datang lagi, kali ini dengan wajah penuh keyakinan. Ryan yang melihatnya hanya tersenyum tipis. Mbak Laila balik lagi, sapanya. Laila menatapnya tajam. Jadi, bener kan, kamu Ryan Pratama, bos Golden Krang Fried Chicken? Ryan terdiam, senyumnya sedikit memudar. Ia menatap Laila dengan tenang. Kok bisa berpikir begitu? Aku cari tahu. Semua cocok. Kamu itu pemilik restoran fried chicken terkenal, tapi malah pura-pura jadi penjual jalanan. Kamu lagi eksperimen, kan? Ryan tertawa kecil. Kamu detektif yang hebat, Mbak. Jadi benar, desak Laila. Ryan akhirnya menghela napas panjang. Ya, benar. Aku Ryan Pratama. Tapi, aku di sini bukan untuk pencitraan. Aku hanya ingin tahu langsung bagaimana pendapat pelanggan soal ayam gorengku. Laila tercengang. Meskipun ia sudah menduga, mendengarnya langsung membuatnya kaget. Tapi kenapa kamu repot-repot? Karena bisnis yang besar seringkali lupa akan hal-hal kecil, jawab Ryan dengan tenang. Aku nggak mau kehilangan esensi itu. Laila menatapnya lama, tiba-tiba muncul rasa kagum yang sulit ia sembunyikan. Kamu beda, iya. Ryan hanya tersenyum sambil menyerahkan ayam goreng pesanannya. Sekarang kamu tahu, tapi jangan bilang siapa-siapa, iya. Laila tertawa kecil. Oke, rahasia aman. Tapi, aku jadi penasaran, kamu sebenarnya jualan ayam goreng ini karena bisnis atau passion? Ryan menatap Laila dalam-dalam. Mungkin keduanya. Sama seperti aku penasaran, kenapa kamu selalu datang ke sini? Laila terdiam, wajahnya memerah. Aku cuma suka ayamnya aja. Ryan tertawa kecil. Kalau gitu, aku senang pelanggan setiaku puas. Mereka berdua tertawa kecil, sementara hujan rintik-rintik mulai turun, menambah suasana sore itu menjadi lebih hangat. Sejak pertemuan terakhir itu, hubungan antara Laila dan Ryan perlahan berubah. Meski Laila mencoba menyangkal, ia merasa ada sesuatu yang membuatnya ingin terus kembali ke gerobak ayam goreng milik Ryan. Awalnya, ia menganggap itu karena rasa ayam yang memang lezat, tapi semakin sering ia datang, semakin ia sadar bahwa ada alasan lain, Ryan. Namun, di sisi lain, Ryan juga mulai merasakan hal yang berbeda setiap kali Laila muncul. Wanita itu selalu membawa semacam tantangan yang membuatnya tersenyum. Laila adalah tipe yang belak-belakan, sering mengkritik, tapi justru itulah yang membuatnya menarik. Di gerobak ayam goreng, sore itu, seperti biasa, Laila muncul lagi di gerobak Ryan. Kali ini, ia membawa 2 kotak donat sebagai tanda terima kasih karena Ryan selalu melayaninya dengan ramah. Bang, ini buat kamu. Jangan bilang aku pelanggan pelit lagi, ya, kata Laila sambil meletakkan donat itu di meja gerobak. Ryan tertawa kecil. Wah, makasih. Tapi sejak kapan aku bilang kamu pelit? Laila mengangkat alis. Waktu aku beli ayam cuma 1 doang, terus kamu bilang, pasti diet, ya. Itu kode kan? Ryan tertawa lebih keras. Itu cuma bercanda, Mbak. Tapi donatnya aku terima, makasih. Laila tersenyum, lalu duduk di bangku kayu kecil di samping gerobak. Hujan rintik-rintik mulai turun, dan suasana jalanan menjadi sepi. Bang, aku penasaran, tanya Laila tiba-tiba. Kalau kamu udah sukses dengan restoran besar, kenapa kamu nggak tinggal santai aja?
Jadi bos kan enak, tinggal duduk di kantor. Rian berhenti sejenak, lalu memandang Laila dengan senyum tipis. Aku suka tantangan, Laila. Dari sini, aku belajar banyak. Aku tahu apa yang orang suka, apa yang orang nggak suka. Kalau aku cuma duduk di kantor, aku kehilangan itu semua. Tapi kan nggak semua orang mau repot kayak kamu, ujar Laila. Kamu ini kayak terlalu serius. Serius itu perlu. Sama kayak kamu kerja, pasti kamu juga serius kan? Balas Rian. Laila tertawa kecil. Iya sih, tapi kadang capek juga. Aku juga capek, tapi aku menikmati ini, kata Rian sambil menatap Laila. Dan jujur, aku senang kamu sering datang ke sini. Itu berarti ayam gorengku nggak gagal, kan? Laila terdiam. Kata-kata Rian barusan membuat pipinya sedikit memerah. Aku cuma lapar aja, kok. Malam di kantor pusat Golden Krang. Andre masuk ke ruang kerja Rian sambil membawa laporan. Pak, saya lihat Bapak makin sering ngobrol sama pelanggan itu, Mbak Laila. Iya. Rian melirik Andre dengan tatapan tajam. Kenapa? Ada masalah? Andre terkekeh. Enggak sih, cuma penasaran aja. Kalau dilihat-lihat, Bapak jadi lebih semangat sekarang. Rian tidak menjawab, ia hanya tersenyum kecil, lalu kembali membaca laporan. Tapi pikirannya mulai terganggu. Benar juga, kehadiran Laila memang membawa semangat baru. Namun, ia juga sadar bahwa perasaan itu bisa menjadi rumit, terutama jika Laila tahu sepenuhnya siapa dia. Keesokan harinya, di kantor Laila. Laila duduk di mejanya, mencoba fokus pada pekerjaannya, tapi pikirannya terus melayang ke arah Rian. Ia merasa penasaran sekaligus bingung. Bagaimana mungkin seorang pria yang begitu sukses mau repot-repot turun ke jalanan hanya demi belajar dari pelanggan? Rani, rekan kerjanya, memperhatikan tingkah Laila yang melamun. Laila, serius deh, kamu tuh udah kayak orang yang jatuh cinta. Laila langsung tersentak. Apaan sih? Nggak ada hubungannya. Rani hanya tertawa kecil. Kalau nggak ada hubungannya, kenapa kamu senyum-senyum sendiri tadi? Laila buru-buru mengalihkan pembicaraan, tapi di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang sedang tumbuh. Di gerobak ayam, sore itu. Hari itu, gerobak ayam goreng Rian lebih sepi dari biasanya. Saat Laila datang, ia melihat Rian sedang duduk di bangku kecil, tampak termenung sambil memandang jalanan. Kok murung? Tanya Laila sambil mendekat. Rian menoleh dan tersenyum tipis. Enggak, cuma lagi mikir. Mikir apa? Bisnis. Lebih dari itu, jawab Rian samar. Tapi nggak penting, sih. Laila duduk di sampingnya, memandang pria itu dengan penasaran. Kamu ini kenapa sih suka banget menyembunyikan sesuatu? Kalau ada yang mau diceritain, cerita aja. Siapa tahu aku bisa bantu. Rian memandang Laila sejenak. Ada kehangatan di matanya, tapi ia menahannya. Aku cuma mikir, kadang, hal yang sederhana seperti ini justru bisa bikin kita lebih bahagia dibandingkan sesuatu yang besar. Kenapa nggak fokus di yang besar aja? Tanya Laila. Karena mungkin, yang besar itu nggak punya arti kalau aku nggak ngerti apa artinya yang kecil, jawab Rian sambil tersenyum. Sama seperti aku nggak akan tahu apa artinya ayam goreng enak kalau aku nggak turun langsung. Laila terdiam, merasakan sesuatu yang sulit ia jelaskan. Ada kejujuran di balik kata-kata Rian yang membuatnya semakin kagum. Tapi ia juga tahu, semakin ia terlibat, semakin sulit baginya untuk menjauh. Malam itu, di apartemen Laila. Laila termenung di balkon apartemennya, memikirkan semua interaksinya dengan Rian. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar bisnis di balik semua ini. Tapi apa, dan kenapa ia merasa hatinya semakin terikat? Di tempat lain, Rian duduk di kantornya, menatap jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota. Ia juga memikirkan hal yang sama. Antara bisnis dan perasaan, gumamnya pelan. Mana yang harus kupilih? Hari demi hari berlalu, dan interaksi antara Laila dan Rian semakin intens. Laila tak pernah absen datang ke gerobak ayam goreng milik Rian. Bukan hanya karena ayam gorengnya yang lezat, tetapi juga karena setiap kali ia berbicara dengan Rian, ia merasa menemukan sisi lain dari pria itu, sisi yang hangat, bijaksana, dan jauh dari kesan seorang pengusaha besar. Di sisi lain, Rian menyadari satu hal, Laila membuat dunianya yang selama ini dipenuhi rutinitas kerja menjadi lebih hidup. Namun, ia juga tahu, semakin lama ia menyembunyikan identitas aslinya, semakin besar risiko saat rahasia itu terbongkar.
Di gerobak ayam goreng, sore itu, Laila datang lebih awal dari biasanya. Ia tampak membawa secarik kertas di tangannya. Rian, yang baru selesai menggoreng ayam, melihatnya dengan heran. Tumben datang lebih cepat, mau borong ayam, candanya. Laila tersenyum kecil. Enggak, aku mau kasih kamu ini. Rian menerima kertas itu dengan bingung. Ia membuka lipatannya dan mendapati tulisan tangan yang rapi, undangan gala dinner, perayaan ulang tahun Golden Crown Fried Chicken ke-10. Rian langsung menatap Laila dengan pandangan terkejut. Kamu dapat ini dari mana? Kantor aku dapat undangan ini. Ternyata, bos besar Golden Crown mau ngadain acara besar-besaran, jawab Laila dengan semangat. Aku penasaran banget siapa bosnya. Kamu ikut aja, Bang. Siapa tahu bisa ketemu dia. Rian terdiam, berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Kalau saya datang, siapa yang jualan ayam goreng? Laila mendengus kesal. Ayolah, ini kesempatan bagus buat kamu lihat gimana bisnis ayam goreng besar itu. Kamu bisa belajar banyak. Rian tersenyum tipis. Saya pikirin dulu, deh. Namun di dalam hatinya, ia tahu ini adalah momen yang tak bisa ia hindari. Laila akan segera melihat kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Malam gala dinner, Laila tiba di lokasi acara dengan mengenakan gaun biru tua yang elegan. Ruangan ballroom hotel itu dipenuhi tamu-tamu penting, pengusaha ternama, dan rekanan bisnis Golden Crown Fried Chicken. Semua orang tampak berkelas dan mewah. Laila berdiri di dekat meja makanan, menatap panggung utama yang masih kosong. Ia berbisik pada Rani, yang datang bersamanya. Katanya, bos besar bakal kasih pidato. Aku penasaran banget siapa dia. Rani tertawa kecil. Jangan-jangan penjual ayam goreng kesayangan kamu itu yang jadi bosnya. Laila melotot. Jangan bercanda, nggak mungkin dia, namun kalimat itu menggantung. Di dalam hatinya, ada rasa ragu. Tapi, kalau benar, tiba-tiba, seorang MC naik ke panggung, membuat semua tamu hening. Selamat malam, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat. Malam ini kita merayakan ulang tahun ke-10 Golden Crown Fried Chicken, dan sekarang, izinkan saya mengundang pendiri sekaligus CEO kita, Bapak Rian Pratama, untuk memberikan sambutan. Tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Laila membeku di tempatnya. Nama itu, bukan sekadar kebetulan. Ia memutar kepalanya ke arah panggung, dan detik berikutnya, ia melihat sosok pria itu berjalan ke podium. Rian, namun kali ini, bukan dengan kaos lusuh dan celemek tepung, melainkan jas hitam rapi yang membuatnya tampak gagah dan berwibawa. Senyum yang sama, ketenangan yang sama, tetapi kini ia berdiri sebagai seorang pemimpin perusahaan besar. Laila menahan napas, jantungnya berdegup kencang. Jadi ini alasan dia selalu menghindari pertanyaanku. Di panggung, Rian berdiri di depan mikrofon, menatap tamu-tamu yang hadir. Namun matanya tak sengaja menangkap sosok Laila di tengah kerumunan. Ia bisa melihat ekspresi terkejut di wajah wanita itu. Hatinya terasa berat. Selamat malam semuanya, ucap Rian dengan suara tenang. 10 tahun lalu, saya memulai bisnis ini dari sebuah gerobak kecil di pinggir jalan. Saat itu, saya hanya ingin membuat ayam goreng yang disukai banyak orang. Para tamu mendengarkan dengan penuh kagum. Rian melanjutkan, tapi hingga hari ini, saya masih percaya bahwa untuk menjaga kualitas, kita harus tetap dekat dengan pelanggan. Karena itu, saya sering turun langsung, bahkan terkadang menyamar menjadi penjual ayam goreng di jalanan. Ruangan seketika riuh oleh bisikan dan tepuk tangan pelan. Namun mata Rian tetap tertuju pada Laila. Bagi saya, bisnis ini bukan sekadar tentang keuntungan, tetapi tentang nilai dan kejujuran. Dan saya bersyukur bisa belajar banyak dari hal-hal kecil, termasuk dari orang-orang yang saya temui di sepanjang perjalanan saya. Rian mengakhiri pidatonya dengan senyum dan tepuk tangan meriah memenuhi ruangan. Setelah acara berakhir, Laila duduk di salah satu sudut ruangan, masih berusaha mencerna semuanya. Rian mendekat dengan langkah tenang, kali ini tanpa celemek atau tepung di bajunya. Hai, sapanya pelan. Laila menoleh. Kamu? Iya, aku Rian Pratama, jawabnya langsung. Aku minta maaf kalau selama ini aku menyembunyikan siapa diriku. Aku cuma ingin tahu pendapat jujur pelanggan tentang ayam gorengku. Termasuk kamu. Laila menatapnya dalam-dalam. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Karena aku nggak mau kamu menilaiku sebagai bos besar. Aku lebih suka kamu menilaiku apa adanya, ujar Rian dengan lembut.
Laila terdiam, hatinya berkecamuk antara kesal, kagum, dan perasaan yang selama ini ia coba abaikan. Aku nggak tahu harus bilang apa, ucap Laila akhirnya. Rian tersenyum tipis. Kamu nggak perlu bilang apa-apa sekarang. Tapi satu hal yang pasti, Laila, ia menatap Laila dalam-dalam. Aku senang kita bertemu, dan aku harap ini bukan akhir dari semuanya. Laila terdiam, tetapi kali ini bibirnya membentuk senyum kecil. Kita lihat nanti, jawabnya pelan. Di ruangan besar itu, dua hati yang dulu dipenuhi rahasia kini mulai terbuka. Namun, perjalanan mereka baru saja dimulai. Beberapa hari setelah malam gala, Laila merasa hatinya kacau balau. Ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa pria yang ia kagumi karena kesederhanaannya ternyata adalah seorang bos besar. Rian telah menyembunyikan identitasnya, tetapi alasan dibalik itu masuk akal. Namun, Laila masih merasa sulit memproses perasaannya. Di sisi lain, Rian juga tak henti memikirkan Laila. Ia khawatir Laila merasa dikhianati atau kecewa karena rahasia yang ia simpan. Namun, ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan ini adalah berbicara secara jujur dan terbuka. Di gerobak ayam goreng, Rian kembali ke gerobaknya, meski kali ini hati dan pikirannya tak sepenuhnya tenang. Ia terus menunggu Laila muncul seperti biasanya, tetapi hari demi hari berlalu tanpa tanda-tanda kehadiran wanita itu. Kenapa nggak coba hubungi langsung, Pak? Tanya Andre, yang kini tahu segalanya. Rian hanya menggeleng. Kalau dia butuh waktu, aku nggak mau memaksanya. Aku akan menunggu. Namun, di dalam hatinya, ia mulai merasa cemas. Di apartemen Laila, Rani, rekan kerja Laila, menatapnya dengan penasaran. Sampai kapan kamu mau kabur kayak gini? Kalau kamu nggak mau ketemu dia, setidaknya kasih dia penjelasan. Aku bingung, Rani, jawab Laila lemah. Dia itu orang yang luar biasa, tapi aku merasa bodoh karena nggak sadar selama ini. Aku takut apa yang aku rasain cuma karena dia sukses. Rani menggeleng. Kamu suka dia bukan karena dia bos besar, tapi karena dia Rian. Kalau enggak, kamu nggak bakal bolak-balik ke gerobaknya, kan? Kata-kata itu menamparkan Laila. Ia tahu Rani benar. Semua perasaan itu ada jauh sebelum ia tahu siapa Rian sebenarnya. Pertemuan di taman. Hari itu, Laila akhirnya memutuskan untuk menelepon Rian. Mereka sepakat bertemu di sebuah taman kecil yang tenang, jauh dari keramaian. Rian tiba lebih dulu, mengenakan pakaian kasual yang sederhana. Ketika Laila datang, ia tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan rasa gugupnya. Terima kasih sudah mau datang, kata Rian pelan. Laila duduk di bangku taman, menatap Rian dengan hati-hati. Aku butuh waktu buat mencerna semuanya. Jujur, aku nggak ngangka. Aku tahu, jawab Rian. Dan aku minta maaf kalau aku bikin kamu merasa dibohongi. Aku cuma ingin dinilai apa adanya, Laila. Apa adanya? Tanya Laila. Tapi kenyataannya, kamu bukan cuma penjual ayam goreng biasa. Memang, kata Rian jujur. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa ketika aku di gerobak itu, aku benar-benar jadi diriku sendiri. Semua yang aku bilang, semuanya tulus. Laila terdiam. Ada kejujuran di mata Rian yang sulit ia abaikan. Aku nggak marah, Rian, kata Laila akhirnya. Aku cuma takut perasaan ini jadi nggak murni lagi setelah aku tahu siapa kamu. Kalau begitu, aku akan tanya satu hal, kata Rian. Apa yang kamu rasakan sebelum kamu tahu aku bos besar? Laila menunduk, mengingat semua momen mereka. Aku kagum sama cara kamu berpikir, kesederhanaan kamu, dan semangat kamu. Kamu bikin aku belajar banyak hal tanpa aku sadari. Itu yang aku butuh tahu, jawab Rian. Karena aku juga merasa hal yang sama. Kamu orang pertama yang gak peduli siapa aku, yang berani mengkritik aku, dan itu yang bikin aku gak bisa berhenti memikirkan kamu. Laila tertegun. Kata-kata Rian terasa tulus, dan ia tahu pria itu tidak sedang berbohong. Aku butuh waktu, kata Laila pelan. Aku akan menunggu, jawab Rian tanpa ragu. Beberapa bulan kemudian, waktu berlalu, dan hubungan Laila dan Rian perlahan kembali membaik. Laila masih sering datang ke gerobak ayam goreng Rian, meski kini ia tahu betul siapa pria itu. Pada suatu malam, Rian mengajak Laila ke restoran utama Golden Krang. Namun, alih-alih masuk ke ruang VIP, ia membawanya ke dapur. Kenapa kita di sini? Tanya Laila heran. Rian tersenyum. Karena disinilah semuanya dimulai.
Aku ingin kamu tahu bahwa meski sekarang aku punya restoran besar, hati aku masih ada di tempat sederhana seperti ini. Dan aku ingin kamu jadi bagian dari perjalanan ini. Laila menatap Ryan, matanya berkaca-kaca. Ia tahu bahwa di balik kesuksesan pria ini, ada hati yang tulus dan penuh cinta. Aku nggak janji semuanya akan mudah, kata Ryan. Tapi aku janji, aku akan selalu jujur sama kamu. Laila tersenyum kecil, dan aku janji, aku nggak akan kabur lagi. Ryan tertawa pelan, lalu mengulurkan tangannya. Mulai dari sekarang, kita jalan bareng, iya. Laila menyambut tangan itu. Kita jalan bareng. Dalam perjalanan mereka, Ryan dan Laila membuktikan bahwa cinta sejati tidak membutuhkan kesempurnaan atau status. Yang terpenting adalah kejujuran, kesederhanaan, dan keberanian untuk menerima satu sama lain apa adanya.